Rusia buka peluang jual S-400 ke Iran, Netanyahu telepon Putin. Israel mulai khawatir. Mengapa demikian? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon hari Rabu. Kontak telepon terjadi beberapa hari setelah seorang diplomat Kremlin mengatakan Moskow dapat menjual sistem pertahanan rudal S-400 ke Iran. Kantor Netanyahu mengonfirmasi pembicaraan telepon kedua pemimpin tersebut. Selama percakapan, masalah keamanan regional, agresi Iran, dan situasi di Suriah dibahas, kata kantor Perdana Menteri dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Times of Israel pada Kamis 8 Oktober 2020. Pernyataan kantor itu tanpa menyinggung sikap Moskow yang membuka peluang memasok sistem rudal S-400 ke Iran, musuh bebuyutan Israel. Duta Besar Rusia untuk Iran, Levan Zagarian, mengatakan pada pekan lalu bahwa Moskow tidak akan memiliki masalah untuk menjual sistem pertahanan udara yang canggih kepada Teheran ketika embargo senjata PBB terhadap Republik Islam Iran berakhir akhir bulan ini. Kami telah mengatakan sejak hari pertama bahwa tidak akan ada masalah untuk menjual senjata ke Iran mulai 19 Oktober, kata Zagarian kepada harian Resalat dalam sebuah wawancara yang diterbitkan Sabtu lalu. Pada Agustus, Dewan Keamanan PBB menolak resolusi Amerika Serikat untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran yang berakhir pada 18 Oktober 2020. Namun pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menegaskan bulan lalu bahwa snapback sanksi PBB sekarang berlaku dan berjanji untuk setiap negara yang melanggarnya. Zagarian menepis ancaman sanksi Amerika Serikat dan mengatakan Moskow akan mempertimbangkan permintaan senjata apapun dari Iran setelah 18 Oktober. Seperti yang Anda ketahui, kami telah memberi Iran S-300. Rusia tidak memiliki masalah pengiriman S-400 ke Iran dan juga tidak memiliki masalah sebelumnya, ungkapnya. Rusia memasok sistem rudal S-300 ke Iran setelah penandatanganan kesepakatan 2015 antara Teheran dan 6 kekuatan dunia, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Prancis, Jerman, dan juga Cina yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi. Pada tahun 2010 lalu, Rusia membekukan kesepakatan untuk memasok sistem rudal ke Iran karena Teheran terkena sanksi PBB atas program nuklirnya. Israel tidak berhasil memblokir penjualan sistem S-300 ke Iran yang menurut para analis dapat menghalangi potensi serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Teheran dan kemungkinan akan menentang penjualan S-400 Rusia kepada Iran. Rusia pada tahun 2015 mengerahkan S-400 ke Suriah. Moskow bersama dengan Teheran menolong rezim Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara di Suriah. Keberadaan S-400 Rusia di Suriah dapat melacak sebagian besar wilayah udara Israel, melemahkan superioritas udara negara Yahudi tersebut di Suriah. Kantor Netanyahu mengatakan selain membahas soal Suriah dan Iran, kedua pemimpin membahas peningkatan kerjasama antara negara dalam perang melawan pandemi. Netanyahu kemudian mengaku bahwa dia sedang dalam pembicaraan dengan Rusia dan Amerika Serikat untuk memperoleh alat tes yang cepat pada COVID. Israel sebelumnya telah menggembar-gemborkan tes cepat sebagai komponen kunci untuk menjaga tingkat infeksi terhadap kendali dengan menekan penyebaran dari pandemi ini. Pernyataan kantor Perdana Menteri Israel juga mencatat bahwa Netanyahu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Putin yang berusia 68 tahun pada hari Rabu lalu. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, pasukan pertahanan udara Iran telah mengoperasikan 4 batalion S-300 PMU-2 upgraded, termasuk peluncur plus peralatan deteksi target dan radar yang menyertainya. Selain itu, industri pertahanan domestik Iran telah membangun berbagai sistem pertahanan udara kelas 1, termasuk Befer 373 dan Korda 3, dirilis sputniknews.com pada Minggu 4 Oktober 2020. Moskow tidak akan memiliki masalah dalam menjual sistem pertahanan udara S-400 ke Iran, ujar kata Duta Besar Rusia Levan Zagarian. Seperti yang Anda ketahui, S-300 telah dikirimkan. Rusia tidak memiliki masalah mengirimkan S-400 ke Iran. Ini tidak pernah menjadi masalah sejak awal, kata Zagarian. Berbicara kepada surat kabar Iran, Resalat dalam sebuah wawancara yang diterbitkan Sabtu 3 Oktober 2020 kemarin.
Mengomentari ancaman Amerika Serikat untuk mencoba memperpanjang embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Teheran tanpa batas waktu, diplomat itu menekankan bahwa Moskow tidak akan terintimidasi oleh tekanan Amerika Serikat, akan menepati komitmen yang dibuat, dan akan bersedia mendengarkan tawaran dari pihak Iran yang akan membeli senjata Rusia saat embargo PBB berakhir pada 18 Oktober 2020. Zakarian juga mengenang bahwa segera setelah pemerintahan Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran pada Mei 2018, Moskow mengambil sikap tegas terhadap Amerika Serikat dan meminta 3 penandatanganan kesepakatan Eropa untuk berdiri bersamaan dengan kami. Tapi masalah yang ingin saya tangani sangatlah penting. Ketiga negara Eropa tidak mendukung Amerika Serikat, tetapi mereka juga terus mengkritik aktivitas Iran di kawasan itu. Di satu sisi, mereka mengatakan embargo senjata terhadap Iran harus dicabut, dan di sisi lain mereka mengatakan bahwa Iran tidak boleh melanjutkan aktivitasnya. Pihak Rusia telah mengatakan sejak awal bahwa tidak akan ada masalah dalam menjual senjata ke Iran mulai 19 Oktober 2020, tegasnya. Bulan lalu setelah upaya untuk memperpanjang embargo senjata internasional terhadap Iran gagal di PBB, Washington mengancam akan memberlakukan kekuatan penuh sanksi sekunder terhadap produsen senjata manapun yang berurusan dengan Iran. S-400 untuk Iran. Iran sudah memiliki pengalaman dengan peralatan militer buatan Rusia, termasuk sistem pertahanan udara S-300. Pada bulan Agustus 2020 lalu, Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Amir Hatami memeriksa sistem S-400 selama perjalanan ke Rusia untuk pameran militer Army 2002 di luar Moskow. S-400 saat ini adalah sistem pertahanan udara mobil jalan paling canggih di gudang senjata Rusia dan mampu menembak jatuh segala sesuatu mulai dari pesawat musuh, helikopter dan drone hingga rudal balistik dan jelajah pada jarak hingga 4.000 km ataupun 400 km. Selain Rusia, sistem ini dioperasikan oleh China, Belarusia dan juga Turki, dengan India mengharapkan untuk segera menerima beberapa resimen dari sistem tersebut. Penilaian tahun 2019 oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Iran mungkin tertarik untuk membeli S-400 Rusia. Sistem pertahanan pantai K-300P Bastion, pesawat tempur Su-30 dan tank tempur utama T-90 setelah embargo berakhir. Pada bulan September 2020, Komandan Pasukan Dirgantara Korps Pengawal Revolusi Iran Amir Ali Haji Zazed mengumumkan bahwa selain mengimpor senjata, pencabutan embargo akan memungkinkan Iran untuk mengekspor peralatan militernya ke luar negeri sesuai sepenuhnya dengan hukum internasional. Selama dekade terakhir, industri pertahanan Iran telah mengambil langkah besar dalam pembuatan perangkat keras militer canggih, mulai dari rudal, tank, dan pesawat hingga kapal perang, sistem radar, dan bahkan satelit yang diproduksi di dalam negeri. Peralatan pertahanan udara baru Iran secara khusus membuktikan nilai P-nya pada Juni 2019 ketika sistem rudal jarak menengah Korda 3 menembakkan drone mengintai Global Hawk AS senilai $220 juta dari langit setelah secara ilegal memasuki wilayah udara Iran di atas Selat Hormuz.